Assalamualaikum Bu Era, apa kabar hari ini Bu Era? Baik? Waalaikumsalam Bu Heni, alhamdulillah kabar baik. Ada apa nih Bu Heni? Kita ingin bertemu dengan Bu Ira. Begini Bu, saya ingin melakukan coaching sama teman saya. Nah, apa sekiranya Bu Era bisa untuk menjadi observer dan kapan waktunya saya menyesuaikan kapan itu. Baiklah Bu Heni, coba saya lihat jadwal saya dulu ya. Nanti sekiranya ada jadwal kosong, saya akan segera bersedia untuk menjadi observer dalam coaching yang akan dilakukan Bu Heni. Alhamdulillah, besok pagi saya ada waktu Bu Heni. Ya saya bisa. Tapi Bu Heni, sebelum nanti akan melakukan coaching, kalau boleh tahu, apa sih tujuan Bu Heni melakukan coaching? Begini ya Bu Era, saya akan berdiskusi bersama teman saya tadi, Bu Tias ya. Saya akan membantu Bu Tias mencapai apa yang menjadi tujuan beliau. Ya. Kemudian saya juga membantu untuk menemukan kekuatan yang ada pada diri Bu Tias. Ya. Mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Yang selanjutnya juga saya merencanakan apa yang ingin dikembangkan. Baiklah Bu Heni. Bu Heni pastilah sudah tahu bahwa dalam proses coaching ya, ada 3 kompetensi yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, yang ketiga menyampaikan pertanyaan berbobot. Seperti itu. Dari 3 kompetensi tersebut, kompetensi mana yang akan Bu Heni kembangkan? Saya akan mengambil kompetensi yang kedua, yaitu dengan mendengarkan. Oke, jadi Bu Heni akan mengambil kompetensi mendengarkan secara aktif. Kalau boleh tahu, lebih spesifiknya seperti apa ya mendengarkan dengan aktif itu? Saya akan menerima dengan baik apa yang disampaikan oleh Tias. Saya akan menjadi pendengar yang baik, mendengarkan lebih banyak gitu. Kemudian saya akan mengesampingkan dari urusan pribadi saya. Saya juga akan lebih sedikit berbicara atau saya akan fokus terhadap apa yang disampaikan. Saya juga akan memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucap oleh Bu Tias. Oh, seperti itu ya. Baiklah Bu Heni, kemudian apa sih yang menjadi indikator ketercapaian kompetensi yang Ibu inginkan? Ketika saya bisa menangkap kata kunci yang disampaikan oleh teman saya tadi, dan saya mampu memahami situasi yang dirasakan oleh teman saya Bu Tias. Oke Bu Heni, untuk bisa menangkap kata kunci yang disampaikan oleh teman Bu Tias dan memahami situasi dari temannya Bu Tias tadi, strategi apa yang akan Ibu persiapkan dalam proses coaching tersebut? Strategi yang akan kami pakai yaitu strategi coaching dengan alur tirta. Strategi coaching dengan alur tirta, bisa dirinci bagaimana penjelasannya? Yaitu bagaimana saya menggali informasi yang ada pada diri teman saya tadi melalui percakapan-percakapan yang saya lakukan bersama, seperti menanyakan tentang tujuan, tentang perencanaan, apa yang akan dicapai, dan menentukan ukuran keberhasilan. Selain itu, mengidentifikasi hal-hal yang akan disiapkan atau dikembangkan, mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada dan tingkat keberhasilannya. Kemudian ada lagi yaitu mengidentifikasi dukungan yang diperlukan, serta yang paling penting di sini adalah memunculkan rasa tanggung jawab Bu Tias dengan menyepakati kapan akan melakukan refleksi seperti itu. Oke, baiklah Bu Heni.
Terima kasih sekali sudah menjawab beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Semoga di saat coaching nanti semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Sampai ketemu besok pagi ya, Bu Iya, Heni ya. Bu. Oke, terima kasih banyak ya, Bun. Iya. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tias. Waalaikumsalam Bu Eni. Alhamdulillah ya kita sudah bisa ketemu hari ini sesuai dengan kesepakatan kemarin. Ya di sini ada teman saya juga Bu Ira yang menemani kita untuk coaching hari ini. Ya ada apa ini Bu? Begini Bu Eni, terima kasih sebelumnya Bu Eni sudah meluangkan waktu untuk saya. Ya, saya ingin menceritakan sesuatu Bu Eni. Apa itu? Gini Bu Eni, saya itu kan mengaku di kelompok A. Di kelas saya itu ada anak yang menurut saya ini ya Bu Eni ya, kurang sopan seperti itu. Jadi dia seenaknya sendiri, kurang sopan. Kalau ngomong itu banyak joroknya gitu loh Bu Eni. Nah, seperti itu. Dan seperti itu Bu Eni. Jadi ada salah satu anak yang kurang sopan ya dalam Iya. pembicaraan kali ini. Kira-kira tujuannya apa? Nah, saya ingin mendapatkan solusi-solusi bagaimana toh biar anak saya ini, murid saya ini dapat sesuai dengan teman-teman yang lain, sama seperti teman-temannya yang lain, bisa berperilaku sopan, jadi nggak ada solusi seperti itu. Mendapatkan solusi ya berarti Iya. ya bicara sama saya hari ini. Nah, kemudian apa yang sudah dilakukan Bu? Selama ini saya sudah melakukan ya memberitahu sih, sebatas memberitahu anak tersebut kalau misal berkata jelek gitu ya saya beritahu karena sesuai dengan itu apa 7S itu loh Yeah. ya, itu berkata sopan santun itu. Terus saya juga seringkali saya nyetel video itu loh Beni tentang kesopanan anak-anak itu di kelas itu sebelum Film ya? video film itu saya cari di YouTube seperti itu agar kisah-kisah sopan santun tentang Sejauh ini adakah hambatan yang halangi dalam menjaga tujuan? hambatan ya ada sih Bu Yani, karena memang setelah saya cari tahu ternyata anak ini sehariannya bersama dengan putihnya. Orang tuanya sibuk bekerja, jadi mungkin itu yang menjadi hambatan saya Bu Yani. Sebenarnya sudah bagus sekali yang dilakukan oleh Bu Tias ya. Tapi kira-kira ada lagi yang bisa yang mau Bu Tias lakukan? Oh iya Bu Yani, mungkin saya akan melakukan komunikasi dulu ya sama utinya yang kesehariannya bersama dengan utinya. Mungkin itu nanti gimana sih Mas Rafa kalau di rumah itu seperti apa, kenapa kok di sekolah kok seperti ini, nanti latar belakangnya seperti Mas Rafa itu gimana, komunikasi dengan orang terdekat lagi. Baik Ibu, setelah Ibu melakukan usaha yang luar biasa tadi tentang tingkat keberhasilan Ibu itu kalau kita ukur antara skala 1 sampai 10 itu di skala berapa? Kalau dari skala 1 sampai 10 selama ini saya kayaknya baru skala 6 Bu Yani. Tingkat keberhasilan yang sudah saya lakukan. Yang diinginkan oleh Bu Tia sendiri itu nantinya ke skala berapa? Harapannya saya sebagai guru itu untuk anak saya apa ini ada peningkatan
Misalnya sampai skala 8 atau sampai skala 9, nah seperti itu udah bagus. Iya, Itu sih. kalau memang seperti itu ya Bu ya, apa ada usaha yang akan ditingkatkan kembali? Ada sih Bu Yani, saya berpikiran juga untuk tetap mengkomunikasikan lagi. Kalau tadi komunikasi dengan putihnya, nanti saya akan mencoba komunikasi dengan orang tua Mas Rafa. Terus kenapa sih kok Mas Rafa seperti ini? Terus nanti saya juga mungkin akan yang saya lakukan yaitu saya akan sharing sama teman sejawat. Mungkin ada yang mempunyai permasalahan yang sama dengan saya, mungkin bisa mendapatkan solusi juga Bu Heni. Ya, Betul sekali Bu. Berarti selain itu ada dukungan dari luar? dukungan. Untuk dukungan tentu saja dari orang-orang terdekat ya Bu Heni Iya, ya. betul. Tentu saja dari orang tua, dari putihnya, agar antara pendidikan di rumah sama pendidikan di sekolah itu bisa Sinkron, klop, ya. bisa sinkron. Nah, nanti agar kalau misalnya di sekolah itu diajarkan seperti ini, nah diharapkan di rumah juga seperti itu. Jangan sampai enggak Matching. nanti kalau nggak matching gitu kan enggak harap apa yang kita inginkan nggak tercapai. Sudah bagus ya Bu, memang Iya. anak-anak kita itu adalah tanggung jawab kita ya. Jadi baik kita di sekolah dan juga ibu di rumah itu harus ada saling kerjasama ya. Jadi kapan kira-kira usaha ini akan dilakukan? Secepatnya ya Bu Heni ya, karena ini memang udah semester 2 dan saya ingin melihat Mas Rafa itu seperti teman-teman yang lain, Iya, betul. ada perkembangan yang positif. Jadi saya akan melakukan secepatnya. Insya Allah nanti ya secepatnya kalau saya ada ketemu sama orang tua akan saya komunikasikan. Amin. Baik Bu. Ibu Hebat loh Bu Heni, saya jadi kepikiran ada solusi seperti itu. Tadinya iya. saya nggak pernah kepikiran loh untuk Hmm. melakukan kolaborasi dengan teman, untuk komunikasi dengan orang tua. Oke, terima kasih ya Bu Heni ya. Ya, sama-sama Ibu ya. Sampai ketemu lagi ya besok ya. Oke, ya terima kasih Bu Heni waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Heni, setelah Bu Heni melakukan coaching, apa yang Bu Heni lakukan untuk mencapai indikator yang ingin dikembangkan? Yang ingin saya lakukan adalah saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan Bu Tias, Ya. kemudian sehingga saya bisa menemukan kata kunci yang disampaikan. Oke Bu Heni, baiklah. Kalau boleh saya mengungkapkan apa yang setelah saya amati tadi, saya akan menyampaikan bahwa saya sudah mengamati proses coaching, alhamdulillah berjalan dengan baik, sesuai dengan alur kita. Bu Heni juga sudah menangkap beberapa kata kunci dan Bu Heni juga sudah mampu menggali pertanyaan terbuka. Kemudian selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching berikutnya? Yang jelas saya akan belajar lebih banyak tentang coaching ya. Bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ya. dan bagaimana saya bisa hadir seutuhnya dalam proses coaching serta mendengarkan dengan aktif seperti itu. Baiklah Bu Heni, selanjutnya kapan nih kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali? Kemungkinan 2 minggu lagi Ibu, bisa ini. 2 minggu lagi ya? 2 minggu lagi. Oke, 2 minggu lagi kita bertemu untuk melakukan refleksi. Oke, terima kasih atas waktu dan kesediaan Bu Heni dalam percakapan kali ini. Sampai berjumpa lagi 2 minggu ke depan. Iya, terima kasih banyak Ibu telah menemani saya.
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sukses ya Bu Eni ya. Amin. Amin. Assalamualaikum Bu Tias, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Era. Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Gimana kabar Bu Era? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu Tias. Ada apa ini? Kok Bu Era mampir ke sini? Mungkin ada sesuatu? Begini Bu Tias, saya itu akan melakukan coaching dengan teman saya. Oke. Saya berharap Bu Tias bersedia menjadi observer saat kami melakukan coaching. Kira-kira kapan ya Bu Tias ada waktu? Saya akan menyesuaikan dengan waktu Bu Tias. Oke. Bentar ya Bu Era, saya lihat jadwal dulu. Ini Bu Era, alhamdulillah nanti habis libur, insya Allah saya ada jam kosong. Kalau misal Bu Era mau mengadakan kegiatan coaching, insya Allah saya bisa. Oke Bu Tias, siap. Tapi sebelum melakukan coaching, saya ada pertanyaan sedikit, boleh? Silahkan Bu Tias. Tentunya dalam kegiatan coaching ini ada tujuan yang ingin dicapai sama Bu Dea. Kira-kira apa itu tujuan coaching? Baiklah Bu Tias, saat saya melakukan coaching, tujuan saya yaitu mengantarkan teman saya tersebut dalam mencapai apa yang menjadi tujuan beliau. Membantu beliau untuk menemukan kekuatan dirinya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dan merencanakan apa yang akan dikembangkan oleh teman saya tersebut. Oke, siap Bu Era. Misalnya ini, apa namanya? Dalam kegiatan coaching itu kan ada 3 kompetensi Iya. yang harus dipenuhi ya. Ya, Yang pertama adalah kehadiran penuh, ya, yang kedua mendengarkan aktif, terus yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. ya. Dari ketiga kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang akan Bu Era kembangkan? Dari ketiga kompetensi tersebut, saya akan mencoba mengembangkan kompetensi yang mendengarkan secara aktif. Seperti itu betul. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan Bu Era mendengarkan secara aktif ya. Iya, Bisa dijelaskan secara spesifik seperti apa itu? dalam mendengarkan secara aktif, saya akan menyimak dengan baik, kemudian mendengarkan lebih banyak, dan saya akan lebih sedikit berbicara serta lebih fokus, kemudian mengesampingkan kepentingan pribadi, dan memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucapkan oleh teman saya tersebut. Ya. Oke, siap Bu Era. Untuk mencapai indikator ketercapaian kompetensi itu, Ya. apa yang ingin Ibu Era inginkan? Ketika saya bisa menangkap kata kunci yang terucap oleh teman saya tersebut dan saya mampu memahami situasi yang dialami oleh teman saya tersebut. Oke. Dan kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan dalam coaching nanti? Saya akan menggunakan strategi percakapan berbasis coaching dengan alur tirta dalam menyelesaikan masalah. Bisa dijelaskan alur cerita itu? Alur tirta itu dengan menggali informasi, dengan mengajukan pertanyaan melalui percakapan dengan teman saya, seperti menanyakan tujuan tentang perencanaan, apa yang akan dicapainya, menentukan ukuran keberhasilan, mengidentifikasi hal-hal yang akan disiapkan atau dikembangkan, mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada untuk mencapai tingkat keberhasilan, mengidentifikasi dukungan yang diperlukan, serta yang paling penting di sini adalah memunculkan rasa tanggung jawab dari teman saya tersebut dengan menyepakati kapan akan melakukan refleksi. Baik Bu Era, saya bisa menangkap apa yang sudah dijelaskan sama Bu Era tadi ya, proses coaching dengan alur tirta ya. Iya. Oke, semoga nanti proses coaching Bu Era berjalan dengan lancar.
Nah, Insya Allah Bu Tias. ya kita tunggu, saya tunggu nanti habis sholat zuhur ya. Iya. Kita ketemu lagi. Oke, terima kasih Bu Tias atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Era. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Eni, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Bu Era. Bu Era bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Eni. Alhamdulillah ya, sesuai dengan kesepakatan kita tadi pagi kita mau janjian untuk ketemu habis zuhur. Dan alhamdulillah kita bisa ketemu saat ini untuk melakukan kegiatan coaching. Iya. Pada kegiatan coaching ini kita akan ditemani oleh Bu Tias sebagai observer dalam kita coaching. Nah, Bu Eni, kira-kira apa sih tujuan Bu Eni melakukan coaching? Ini Bu, saya itu kemarin ada satu masalah gitu. Jadi saya kepingin habis saya berbincang-bincang dengan Ibu, saya menemukan solusi di apa namanya kelak kemudian hari. Oke, Bu Eni. Kira-kira permasalahannya apa ya Bu Eni ya? Kalau boleh saya tahu. Ya, berkatan Ibu, dengan era sekarang ya banyak sekali orang tua yang sibuk yang tidak memperhatikan anak. Ternyata imbasnya sangat luar biasa ya bagi anak kita. Ada salah satu anak di kelas saya itu yang gaya bicaranya sudah seperti orang dewasa, bahkan bisa sudah menyimpang dari etika seperti itu. Oke, Bu Eni bisa diberi contoh gaya bicara yang seperti orang dewasa itu ketika dia mengucapkan apa atau berbicara apa? Oh, iya. Suatu hari ketika kita habis melaksanakan latihan drum band, salah satu anak itu tadi yang bernama Agung tadi menunjuk-nunjuk dengan bicara binatang berkaki empat kepada salah satu pegawai di TK kami ya. Dan saya merasa prihatin ya dengan keadaan anak tersebut. Bu Eni, ketika Bu Eni menghadapi permasalahan seperti itu, bisa apa yang sudah Bu Eni lakukan untuk mengatasi permasalahan? Yang jelas sudah ada sebuah usaha ya, jadi saya sendiri sudah memberikan contoh bagaimana bicara yang sopan, kemudian juga sudah memberikan beberapa contoh dengan pembiasaan, tapi sampai saat ini itu belum maksimal. Selain usaha tersebut, adakah usaha lagi yang telah Bu Eni lakukan? Ke depan mungkin saya akan lebih intensif memperhatikan anak tersebut. Kemudian saya juga akan berkomunikasi langsung dengan lainnya kenapa anak itu menjadi seperti itu. Dari usaha yang sudah Bu Eni lakukan, ada perkembangan yang signifikan tidak terhadap perilaku si anak tersebut? Setelah saya berkomunikasi dengan lainnya, ternyata yang terjadi di keluarga itu adalah sebuah keluarga yang kurang perhatian dari ayah dan ibunya, karena anak tersebut ikut sama simbahnya gitu. Jadi selama ini perkembangannya masih minim sekali gitu. Jadi si anak itu tinggal bersama neneknya ya, tidak sama orang tuanya tidak ada di satu rumah dengan si anak tersebut. Baiklah Bu Eni, dari beberapa usaha yang telah Bu Eni lakukan, kira-kira kalau diukur memakai angka 1 sampai 10, keberhasilan itu dalam mendampingi si anak itu ada di angka berapa? Saya rasa itu masih di angka 6 Bu, karena memang masih sesekali muncul perkataan-perkataan yang tidak kita inginkan. Oke, baiklah Bu Eni. Jadi masih ada di nilai di angka 6. Jadi Bu Eni masih ingin meningkatkan lagi ya. Kira-kira ketika Bu Eni sudah berusaha dan anak itu keberhasilannya ada di angka 6, Bu Eni ingin menaikkan ke angka berapa? Kalau boleh saya memilih ya, saya kepingin anak itu bisa di skala 8 sampai 9 gitu. Baiklah Bu Eni. Bu Eni ingin ada di skala 8 sampai 9. Lalu usaha apa lagi yang Bu Eni lakukan?
saya ke depan kepinginnya memang dari seluruh murid-murid saya yang beretika, ya etika bagus, ya berkelakuan bagus. Saya akan mengadakan pembelajaran, ya. Pembelajaran itu kita sisip etika itu kita sisipkan melalui pembelajaran dan juga yang jelas selalu mengawasi anak-anak dan kolaborasi dengan orang tua, seperti itu. Baiklah, seperti ya Bu Eni. Kemudian Bu Eni, ketika Bu Eni akan melakukan misalnya sudah disampaikan Bu Eni tadi, tentunya Bu Eni butuh dukungan dari berbagai pihak. Kira-kira dukungan apa saja yang Bu Eni butuhkan? Yang saya butuhkan ya dukungan sepenuhnya dari pihak sekolah, dari orang tua wali, dan juga dari teman-temannya, yang jelas seperti itu. Baiklah Bu Eni, dengan beberapa hal setelah Bu Eni sampaikan, semoga nanti menjadi Bu Eni semakin bisa menemukan solusi dalam menghadapi permasalahan anak tersebut. Kemudian, kira-kira kapan ya Bu Eni akan melakukan itu? Secepatnya Bu, ya secepatnya. Saya akan melakukan mulai besok sudah saya terapkan. Oke Bu Eni, alhamdulillah bisa secepatnya Bu Eni lakukan. Ya. Semoga nanti lancar, dimudahkan, dan bisa mencapai tujuan yang Bu Eni harapkan. Amin. Baik Bu Ira, alhamdulillah kita tadi udah melihat Bu Ira melakukan coaching ya. Kira-kira apa yang dilakukan Ibu dalam mencapai indikator yang dikembangkan Bu Ira tadinya? Yang saya lakukan adalah dengan mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan teman saya, sehingga saya bisa menemukan kata kunci yang disampaikan oleh teman saya tersebut. Baik Bu Ira, boleh saya menyampaikan pendapat saya tentang coaching yang dilakukan Bu Ira? Silahkan Bu Tias, dengan senang hati. Siap. Oke, dari pengamatan yang telah saya lakukan tadi, alhamdulillah ya Bu Ira telah melakukan coaching dengan baik. Seluruh alur tirta sudah muncul semua. Ya. Terus Ibu juga sudah mampu menangkap beberapa kata kunci dari teman Ibu tadi, dan menggali pertanyaan dengan pertanyaan terbuka. Ya. Coba sekarang untuk selanjutnya, kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan pada proses-proses coaching selanjutnya Bu Ira? Baiklah Bu Tias, saya akan berlatih dalam proses coaching, terutama dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot dan hadir secara penuh dalam proses coaching tersebut, serta mendengarkan secara aktif. Oke, jadi semua kompetensi ada ya, muncul di situ ya. Iya, siap. Oke, nanti kapan kita akan ketemu lagi untuk merefleksi kegiatan coaching yang ingin dikembangkan Bu Ira? Baiklah, insya Allah 2 minggu ke depan, apakah Bu Tias ada waktu? 2 minggu ke depan, siap. Bisa Bu Ira, insya Allah Oke. bisa. 2 Terima minggu ke depan kasih. ya. Iya, Oke, Bu nanti Tias. kita janjian lagi untuk merefleksi kegiatan coaching selanjutnya. Siap Bu Tias. Terima kasih waktunya Bu Ira, sudah berbagi pengalaman coaching. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Bu Tias. Sama-sama.